Di awal film, kita akan dibawa ke tahun 1991 di Vietnam. Ada seorang pria yang berjalan di bawah guyuran hujan. Dia masuk ke dalam sebuah rumah yang sudah banyak orang yang mati tertembak. Pria ini adalah Modi yang diperankan oleh Samuel Jackson. Di atas meja, Modi menemukan tumpukan uang dan segera memasukkannya ke dalam tas. Dia dikagetkan dengan suara yang berasal dari dalam lemari. Benar aja, di dalam ada anak kecil yang sedang memegang senjata dengan wajah berlumur darah. Modi langsung mengajak anak itu untuk ikut bersamanya. Di scene selanjutnya, kita dibawa ke 30 tahun kemudian di negara Rumania. Ada seorang pria yang datang ke sebuah hotel. Gue sebut saja ya, Mr. M. Di sini doi mencari anak dari bosnya yang bernama Vali. Mr. M bertanya kepada rekannya apa ada yang melihat Vali, namun mereka pun tidak melihat Vali berada. Di scene selanjutnya, ada seorang pria dengan kondisi mulut tertutup lakban. Dia adalah Vali yang diperankan oleh George Pistereun. Ternyata doi sedang diculik sama seseorang yang Vali pun tidak mengenalnya. Penculik ini meminta tebusan sebesar 3 juta euro. Singkat cerita, anak buah Vali dan penculik tersebut sudah berada di tempat yang mereka sepakati. Saat dicek, ternyata Vali tidak ada di mobil tersebut. Dan ternyata yang membawa mobil tersebut adalah seorang wanita. Dia adalah Anna yang diperankan oleh Magic Kui. Anna langsung dibawa ke sebuah rumah mewah. Ternyata di sana bokapnya Vali yang sedang berenang sudah menunggunya. Dia adalah Don Pride yang diperankan oleh Felizer Binev. Anna langsung mendapatkan pukulan hangat dari Mr. Don. Mr. Don menanyakan, "Siapa kalian?" Anna bilang kalau kami hanya mencari orang yang tidak bisa ditemukan. Mr. Don menawarkan untuk mengambil uangnya. Anna tidak menginginkan uangnya, tapi menginginkan dia. Dengan santainya, Anna berjalan keluar setelah membunuh 3 orang. Saat di luar, para penjaga yang ingin menyerang Anna tiba-tiba ditembak oleh penembak misterius. Ternyata penembak misterius itu adalah Modi yang sedang bersama anak Mr. Dom. Berarti Anna adalah anak kecil yang diselamatkan Modi di scene awal. Modi menanyakan kepada Anna, apakah dia mengambil uangnya juga. Anna bilang mereka dibayar untuk menghabisi sasaran, bukan untuk mencuri uang. Ternyata mereka melakukan hal tersebut dibayar 7 juta euro. Tapi kalau gue mah gue sikat tuh yang 3 juta cok. Di scene selanjutnya, ternyata Anna memiliki sebuah toko buku. Udah cantik, pinter, rajin membaca lagi. Sore harinya, Anna pergi ke sebuah rumah. Di sana, dia menyiapkan sebuah kue bersama seorang wanita. Ternyata hari itu Modi ulang tahun. Anna memberikan hadiah sebuah gitar listrik. Modi mengajak Anna ke sebuah ruang rahasia. Modi memberikan sebuah kertas. Ternyata, dia membelikan Anna gedung yang saat ini dia tempati. Modi memperlihatkan daftar orang-orang yang telah dihabisi oleh mereka berdua. Modi memberikan data seseorang kepada Anna untuk diburu, yaitu Lucas Hayes, dan meminta Anna untuk menemukannya. Di scene selanjutnya, Anna pergi ke sebuah laundry. Di sana, dia menemui temannya, yaitu Benny, yang diperankan oleh Gamba Cole. Anna meminta bantuan Benny untuk mencari tahu data tentang Lucas. Di scene selanjutnya, ada seorang pria yang datang ke tempat bukunya Anna. Dia adalah Michael, yang diperankan oleh Michael Keaton. Michael mencari buku lama untuk hadiah ulang tahun istri bosnya. Di akhir pembicaraan, Michael memberikan sebuah kartu nama. Di scene selanjutnya, Benny memberikan data tentang Lucas kepada Anna. Malam harinya, Anna pergi ke rumah Modi. Saat tiba di rumah Modi, Anna melihat istri Modi sudah tewas. Anna juga menemukan mayat Modi di dalam bathtub. Dia menemukan sebuah flash disk di drone milik Modi. Anna langsung menelpon Benny dan bilang kalau dia akan ke tempatnya. Saat sampai, Anna melihat Benny sudah tewas dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Anna bergegas ke kantornya dan menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk pelariannya. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang langsung menghujani Anna dengan tembakan. Tapi semua berhasil dilumpuhkan oleh Anna.
Di scene selanjutnya, Anna mencari data tentang Lucas dari flash disk yang dimiliki Modi. Dia membaca sebuah artikel yang menyebut kalau Edward Hayes sudah tewas dalam serangan bom mobil. Di artikel tersebut juga terdapat foto Modi. Edward Hayes memiliki anak yang bernama Lucas. Dia juga memiliki sebuah perusahaan besar. Namun perusahaan itu sekarang dipegang oleh Josino Fall. Di scene selanjutnya, Anna pergi menuju Vietnam untuk mencari orang yang bernama Lucas Hayes dan Josen Fall. Di sini kita lihat ada sekelompok geng motor Harley yang sedang melakukan konvoi. Dari arah yang berlawanan, ada sebuah motor sport yang dengan sengaja mengacaukan konvoi tersebut. Ketua dari geng motor itu adalah Billy, yang diperankan oleh Robert Patrick. Saat sedang di jalan, tiba-tiba Billy melihat motor yang tadi ingin menabrak mereka. Ternyata yang membawa motor sport itu adalah Anna. Billy adalah salah satu sahabat Modi. Anna memberitahu kalau Modi sudah tewas, dan dia saat ini sedang mencari seseorang, yaitu Josen Fall. Karena Anna yakin kalau dia terlibat dalam kejadian yang menewaskan Modi. Billy mengatakan kalau Fall orang yang sangat sulit dibunuh. Di scene selanjutnya, Anna menyiapkan sekotak cerutu untuk dikirimkan ke kantor Fall. Fall yang sedang di jalan, tiba-tiba dihadang oleh sekelompok pengendara motor. Anna langsung masuk ke dalam mobil Fall dan memberikan sebuah kartu nama. Malam harinya, Fall menelpon Anna dan mengajak Anna bertemu di kantornya. Saat di dalam kantor Fall, Anna melihat kalau cerutu yang dia kirim sudah berada di meja Fall. Di sini Fall bersama pengacaranya, yaitu Duquette, yang diperankan oleh Ray Viren. Fall menanyakan kenapa dia tertarik kepada Edward Hayes. Anna bilang kalau dia sedang mencari putranya, yaitu Lucas Hayes. Duquette bilang masalah lu Tuan Fall bukan urusan siapapun, dan dia langsung menembak Fall. Duquette menanyakan Anna bekerja untuk siapa, dan ini yang terjadi. Saat Anna hampir berhasil kabur dari serangan tersebut, tiba-tiba Duquette berhasil menangkap Anna dan menanyakan beberapa hal. Tapi Anna tetap nggak mau buka suara. Ada seorang pria yang datang menghampiri Anna. Ternyata dia adalah Michael. Ternyata Michael adalah bagian dari mereka. Tapi di sini Michael memberikan sop tulang kepada Anna. Di scene selanjutnya, anak buah Duquette mencoba untuk menyiksa Anna kembali. Tapi di sini Anna berhasil mengalahkannya. Singkat cerita, Michael bilang kepada Duquette kalau Anna sekarang lebih unggul. Anna pergi ke tempat Billy. Billy mengatakan kalau Anna berhutang kepada Modi karena telah menyelamatkannya. Anna kembali teringat masa lalunya. Di scene selanjutnya, Anna yang berada di sebuah rumah sakit Santa Quetera, dia melacak keberadaan Lucas Hayes. Ternyata di sana Anna mendapatkan data tersebut sudah dipalsukan. Tiba-tiba Anna mendapatkan sebuah telepon dari Michael. Michael mengetahui kalau Anna sedang berada di rumah sakit. Dan dia mengajak Anna untuk makan malam bersama. Anna menyetujui ajakan tersebut, tapi Anna yang menentukan tempatnya. Di sana, Michael sedang bersama lelaki tua. Ternyata dia adalah Edward Hayes, yang diperankan oleh David Rintoul. Hayes ingin menggelar acara penggalangan dana. Di scene selanjutnya, Michael bertemu dengan Anna di sebuah restoran mewah. Anna terlihat begitu anggun. Saat lagi asik-asiknya berbincang, tiba-tiba Anna mengeluarkan sebuah pistol dari bawah mejanya. Michael menyebut tipe pistol tersebut. Di sini, Michael juga mengeluarkan pistol dan mengarah ke Anna. Anna menyebut tipe pistol tersebut. Dalam perbincangan yang begitu mendebarkan, Michael mengajak Anna ke sebuah hotel. Anna mengatakan kalau dia mengarahkan pistolnya ke Mr. V-nya, tapi kenapa ngajakin tidur? Singkat cerita, saat di luar, Michael mengetahui kalau dirinya sedang dimata-matai sama anak buahnya Duquette, dan perkelahian pun tidak dapat terelakkan. Michael berhasil menghabisi satu persatu anak buah Duquette. Di tempat lain, anak buah Duquette yang sedang mengintip dari celah pintu langsung ditembak oleh seseorang. Duquette yang sedang ngaca,
dia dikagetkan oleh Anna yang sudah berada di belakangnya. Anna langsung menyiksa Duquette di sebuah bathtub hingga tewas. Nggak lama, Michael juga datang ke tempat Duquette. Sampainya di sana, Michael kaget karena semuanya sudah tewas. Anna menelpon Michael dan mengatakan kalau Michael kalah cepat. Tiba-tiba, Anna menembak Michael dari arah belakang. Di sini terjadi perkelahian antara mereka berdua. Mereka saling curi-curi pandang. Tapi kalau gue lihat, pertarungan mereka lebih menjurus ke sesuatu yang membuat pikiran gue traveling. Bener aja kan? Akhirnya pertarungan mereka diselesaikan di atas ranjang. Ahem. Singkat cerita, Anna pergi meninggalkan Michael. Anna yang sedang berjalan, tiba-tiba ditembak oleh anak buahnya Duquette. Anna yang sudah terpojok, ternyata ada seseorang yang membantunya. Ternyata Modi masih hidup. Modi menceritakan kalau dia sengaja berada di dalam bathtub dan pura-pura tewas agar musuhnya mengira kalau dia sudah tewas. Di scene selanjutnya, Modi, Anna, dan Billy sudah mengetahui di mana Hayes akan menggelar acara amalnya. Billy menjelaskan tempat tersebut kepada Anna dan Modi. Di tempat lain, anak buah Hayes sedang mempersiapkan semuanya. Saat acara berlangsung, Michael terus mengawasi semua peserta yang hadir. Michael takut dengan kehadiran Anna. Saat Hayes sedang berpidato, entah dari mana Anna menyusup sebagai pramusaji. Michael melihat Anna yang sedang membawakan gelas untuk para tamu. Michael langsung lari dan melompat ke arah Anna. Anna berhasil kabur mengikuti tamu yang sedang keluar. Dan Hayes dibawa ke sebuah bengkel oleh pengawalnya. Michael terus mengejar Anna. Anna terkena luka di bagian perutnya. Hayes yang sedang memperhatikan dari CCTV tiba-tiba ditembak dari arah belakang. Ternyata Modi berhasil menyusup ke dalam bengkel tersebut. Hayes menanyakan kepada Modi bagaimana caranya dia bisa masuk ke dalam bengkel. Modi menggunakan drone untuk mengetahui paspor bengkel. Singkat cerita, akhirnya Michael berhasil menemukan Anna. Modi sudah menyiapkan bom untuk meledakkan bengkel tersebut. Di sisi lain, Anna bilang kalau ini adalah rencana yang sebenarnya. Anna berhasil kabur menggunakan perahu yang sudah disiapkannya. Di sini, Anna kembali mengingat masa kecilnya. Anna memperhatikan bagaimana penjahat itu merakit senjata. Penjahat itu sadar ada satu senjata yang hilang. Ternyata Anna lah yang membantai semua penjahat di scene awal tadi. Michael datang dengan membawa kedamaian, tapi tidak untuk Anna. Mereka saling mengangkat pistol. Dan film pun berakhir.